presentasikan tentang pelaporan segmen dan internal Walmart. Oke, ini ada teman saya, Angel, Susan, Leo, dan Fernandez. Ya. Saya bersedia akan menjelaskan tentang pelaporan segmen di Walmart. Walmart terjun ke pasar internasional pada tahun 1991 membuka toko di kota Meksiko. 3 tahun kemudian, ia membeli Volvo untuk mengembangkan operasi ke Kanada. Pada akhir tahun 1995, Walmart memiliki hampir 2.000 toko dan hanya kurang dari 100 miliar dalam pendapatan. Perusahaan ini cepat ekspansi terus berlanjut hingga abad ke-21. Selama tahun fiskal 2020, Walmart mengoperasikan sekitar 11.500 toko di 27 negara, mempekerjakan lebih dari 2,2 juta orang dan memiliki pendapatan mendekati 524 miliar. Walmart membagikan operasinya menjadi 3 segmen utama, yaitu US Walmart toko internasional, dan toko Smash Club. Setiap segmen melaporkan informasi keuangan yang berdiri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelia. Baik, saya akan menjelaskan pelaporan segmen. Diversifikasi produk baru dan pasar multinasional selama 1960-an dan awal 1972 merupakan kebutuhan akan informasi terpilah tentang segmen atau komponen individual dari suatu perusahaan. Informasi ini perlu ditangani oleh Dewan Prinsip Akuntansi, Keuangan, Institut Eksekutif, Institut Akuntan Manajemen, The Securities and Exchange Commission, dan terakhir Financial Dewan Standar Akuntansi. Perusahaan besar dan terdiversifikasi dapat dipandang sebagai portofolio aset dioperasikan sebagai divisi atau anak perusahaan. Seringkali dalam lingkup multinasional, berbagai komponen perusahaan besar mungkin memiliki tingkat hubungan berbeda, tingkat dan resiko berbeda, dan peluang pertumbuhan berbeda. Suatu masalah utama yang dilakukan adalah bagaimana mengembangkan informasi diperlukan untuk menciptakan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan segmen masalah dalam akuntansi. ASC 280 berlaku untuk perusahaan publik dan mendefinisikan segmen operasi ASC 280 1050 yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, ada unit komponen yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memungkinkan menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk setiap pendapatan atau beban dalam transaksi dengan unit bisnis perusahaan lainnya. Yang kedua, operasi unit komponen diikuti secara bertahap. Pengambilan keputusan operasional utama entitas yang kemudian menentukan sumber daya yang dialokasikan ke segmen tersebut dan mengevaluasi kinerjanya. Yang ketiga, ada informasi keuangan terpisah tersedia untuk unit komponen. ASC 260 menyatakan bahwa alokasi pendapatan dan biaya harus dimasukkan untuk segmen yang dilaporkan hanya jika mereka termasuk dalam laba rugi segmen yang menjadi kepala penggunaan pengambil keputusan operasi. Selain itu, hanya aset yang termasuk dalam ukuran aset segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional harus dilaporkan dengan segmen tersebut. Dengan demikian, FASB berkeinginan untuk menyelaraskan pengungkapan keuangan eksternal segmen dengan pelaporan internal yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membuat alokasi sumber daya dan lainnya keputusan mengenai segmen operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
gambar yang ini untuk laporan keuangan konsolidasi Perlis, perusahaan produk dan makanan khusus dengan asumsi Perlis memiliki 80% saham bersama Special Food. Khusus makanan melaporkan keuntungan 50.000 US dollar untuk tahun 20X1 dan membayar dividen 30.000 US dollar. Tanggal 31 Desember 20X1 menyimbangkan makanan khusus akun ekuitas pemegang saham total 300.000 US dollar yang mana bunga non kontrol adalah 20%. Perlis mengakuisisi 40% saham Barley Company pada 1 Januari 20X1 dengan biaya 16.000 US dollar yang sama dengan nilai buku saham pada tanggal itu. Metode ekuitas digunakan untuk memperhitungkan investasi ini. Barclay mendapatkan keuntungan 80.000 US dollar selama 20X1 dan membayar 20.000 US dollar di dividen. Investasi ini dikelola oleh kantor perusahaan dan tidak ditugaskan ke setiap segmen operasi. Oke. Saya penelitian akan menjelaskan lembar kerja analisis produk, deals dan operasi anak perusahaan. Lembar kerja yang digunakan adalah lembar yang digunakan untuk melakukan penggahan dari konsolidasi total ke dalam berbagai operasi. Juga termasuk data tambahan yang diperlukan untuk menentukan beberapa catatan kaki laporan tahunan disajikan nanti dalam bab ini. Informasi tambahan untuk ilustrasi ini ada yang pertama, entitas konsolidasi dari deals produk dan special food terdiri dari 5 segmen operasi yang berbeda serta perusahaan pusat administrasi. Segmen operasi didefinisikan oleh manajemen sebagai produk makanan, plastik dan kemasan, konsumen dan komersial, kesehatan dan kimia dan bahan kimia. Pada tanggal 1 Januari, entitas produk makanan khusus WSL bayar sebesar 100.000 dolar, 12% kepada plastik dan pengemasan segmen produk deals. Ketiga, setiap segmen operasi melakukan penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi. Di dalam selain itu, 28.000 dolar dari penjualan antar segmen dilakukan sepanjang tahun oleh produk makanan, plastik dan kemasan dan konsumen dan segmen komersial. Yang keempat, juga mencakup informasi untung dan rugi itu masing-masing segmen seperti yang didefinisikan oleh entitas. Kelima, perusahaan memperoleh komputer seharga 30.000 dolar selama tahun berjalan. Itu komputer digunakan untuk penjadwalan, produksi dan kontrol dan disudutkan dengan menggunakan metode Black-Scholes selama 3 tahun. Karena beban mengantar segmen dari WSL antar adalah yang dapat diatribusikan ke segmen produk makanan dari bagian antar perusahaan. Pendapatan diperoleh dari segmen plastik dan pengemasan. Ketujuh, kebijakan perusahaan dalam menentukan kinerja segmen tidak termasuk pendapatan dari investasi di salah satu segmen operasinya untung atau rugi. Terakhir, bagian aset menjadikan aset untuk operasi segmen serta untuk pusat administrasi perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Ruli.
Baiklah, ini ada tes pendapatan 10% yang diterapkan sebagai berikut. Di sini adalah presentasi yang ditentukan mengibarkan oleh untuk segmen menjadi 1%. Ini pendapatan menunjukkan bahwa segmen operasi berikut adalah dilakukan secara terpisah, yaitu seperti produk makanan, plastik dan pengemasan serta kesehatan dan higiene. Kemudian ada total absolut yang lebih besar adalah keuntungan $279.000. Jumlah ini menjadi penyebut untuk uji laba operasi 10%. Kemudian ada segmen produk makanan, plastik dan pengemasan terpisah dilaporkan dengan menggunakan uji laba rugi dan 10% aset tes terakhir untuk menentukan apakah segmen yang dilaporkan secara terpisah adalah kemudian aset 10%. Kemudian produk makanan, plastik dan pengemasan serta kesehatan dan keilmuan segmen operasi dilaporkan secara terpisah dengan menggunakan 10% yaitu mereka dengan atau lebih dari 10% aset gabungan dari segmen operasi. Itu segmen lainnya konsumen yang komersial dan bahan kimia tidak dilakukan secara terpisah di bawah satu dari 3 tes segmen tertentu. Oleh karena itu informasi yang dilaporkan dalam laporan tahunan untuk ketiganya segmen. Kemudian akan berkenali Rudi. Amin. Aturan signifikasi 10% ditetapkan pada aset segmen sebagai berikut. Ini menunjukkan konsumen dan komersial dan bahan kimia tidak dilaporkan secara terpisah di bawah salah satu dari 3 teks segmen tertentu. Oleh karena itu informasi harus dilaporkan dalam laporan tahunan untuk ketiganya. Segmen yang dapat dilaporkan secara terpisah dan ringkasan informasi untuk sisanya. 2 segmen yang tidak dapat dilaporkan harus digabungkan di bawah judul semua lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Oke. Silakan berikan pertanyaan lewat grup WA. Ditunjuk dulu siapa orangnya. Dari kelompok 1 siapa yang nanya? Ya, dari kelompok 1 siapa? Dari kelompok 2 ada yang mau nanya? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok Tapi kelompok 3 nanti. 3 nanti ya. Kelompok 1, 2, 3 belum ya? Oke, kelompok penyaji silakan kembali sambil nunggu pertanyaan cari jawabannya. Selanjutnya kelompok 6 silakan presentasi.
Itunya dibuka. Bahannya kirim. Di WA belum ya? Kapan? Minggu lalu ya? Oh, oke. Oke, silakan mulai. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kemitraan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan dan likuidasi. Sebelumnya anggota kita itu yang pertama ada Dharma Putra Chandra, kedua Fredrik Slay dia tidak hadir, yang ketiga Jekitan saya, keempat Stephen Randy, dan kelima Vito Tandianto. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai evolusi PricewaterhouseCoopers atau singkatannya PwC. Itu pengertiannya merupakan salah satu firma konsultan terbesar di dunia yang menyediakan layanan audit, perpajakan, konsultasi bisnis, dan jasa keuangan lainnya kepada klien-klien di berbagai sektor dan industri. Tunggu dulu. Iya Pak. Ini yang terkirim tugas manajemen strategi. Oh iya, makalahnya. Sorry Pak. Yang nggak datang siapa? Fredrik Slay Pak. Oke. Udah nih. Ini yang PTD ya. Ini kelas kita. Ada komputer. Ini paling enak.
Oh, harus bawa ke meja. Ada. Iya. Iya, baik. Baju ini apa sih? Harus siap. Pakai siap juga loh. Tidak semua lagi. Sudah. Coba. Tadi yang mana? Udah masuk kok. Oke, maaf atas gangguannya. Jadi akan saya lanjutkan mengenai pengertiannya. Itu evolusi PricewaterhouseCoopers ini. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai PwC, merupakan salah satu firma konsultan terbesar di dunia yang menyediakan layanan audit, perpajakan, konsultasi bisnis dan jasa keuangan lainnya kepada klien-klien di berbagai sektor dan industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evolusi PricewaterhouseCoopers. Itu yang pertama adalah penggabungan firma. Di sini pada tahun 1998 Pricewaterhouse dan Coopers and Lybrand bergabung untuk membentuk PricewaterhouseCoopers. Melalui penggabungan ini, PwC menjadi firma jasa profesional terbesar di dunia pada saat itu. Yang kedua itu perluasan geografis. PwC memperluas jangkauan dengan membuka kantor-kantor baru di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendukung klien global. Yang ketiga itu transformasi digital. Mereka telah mengadopsi teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, dan teknologi digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih inovatif kepada klien mereka. Yang keempat itu diversifikasi layanan. Tidak hanya menyediakan layanan audit dan perpajakan, tetapi juga konsultasi strategis, keberlanjutan teknologi risiko, dan banyak lagi. Diversifikasi ini memungkinkan PwC untuk menjadi mitra yang lebih holistik dan menyeluruh bagi klien mereka. Selanjutnya itu inovasi dan kolaborasi. PwC telah mengembangkan model bisnis baru, bekerja dengan startup dan perusahaan teknologi, serta menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang inovatif dan menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. Yang terakhir itu fokus pada keberlanjutan. Di sini mereka berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan layanan mereka dan membantu klien mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai sifat entitas kemitraan yang akan dijelaskan oleh Dharma. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sifat entitas kemitraan. Nah, pertama yaitu pengertiannya. Pengertian entitas kemitraan adalah bentuk bisnis di mana dua atau lebih individu atau perusahaan yang bergabung untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama. Nah, biasanya itu tujuannya ya untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya itu manfaat entitas kemitraan. Nah, yang pertama yaitu kepemilikan dan pengelolaan bersama. Ya, di mana kepemilikan dan pengelolaan bisnis ini dibagi antara mitra-mitra yang memungkinkan untuk adanya pemikiran dan pengambilan keputusan yang bersama-sama. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, pembagian keuntungan dan kerugian ini dibagi kepada para mitra sesuai dengan presentasi kepemilikan mereka dalam suatu perjanjian kemitraan. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini di mana para mitra memiliki fleksibilitas dalam menentukan struktur organisasi, alokasikan keuntungan, dan mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terbagi, di mana tanggung jawab ini terbagi dan resiko bisnis ini dibagi antara para mitra. Mitra terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan dari mitra. Selanjutnya yaitu sifat entitas kemitraan. Yang pertama yaitu kebersamaan, di mana sifat yang paling mendasar dari entitas kemitraan. Nah, adanya kerjasama dan kebersamaan ini mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Yang kedua yaitu kepemilikan bersama, di
di mana para mitra dalam entitas kemitraan ini memiliki bagian atau persentase kepemilikan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu para mitra dan entitas kemitraan memiliki tanggung jawab bersama atas utang dan kewajiban perusahaan. Artinya setiap mitra dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar utang perusahaan itu. Selanjutnya yaitu kebebasan dan fleksibilitas. Kebebasan dan fleksibilitas ini dimana umumnya lebih fleksibel dalam hal struktur dan pengaturan operasional dibanding dengan entitas bisnis yang lebih formal seperti perusahaan terbatas. Selanjutnya yaitu berbagi keuntungan dan kerugian, dimana keuntungan dan kerugian bisnis itu harus dibagi kepada para mitra sesuai dengan presentasi kepemilikan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen Prianti. Baik, selanjutnya saya Stephen Prianti akan menjelaskan mengenai akuntansi pembentukan kemitraan. Nah, dalam akuntansi pembentukan kemitraan ini dia melibatkan pencatatan transaksi dan kejadian yang terjadi selama proses pembentukan kemitraan. Nah, berikut ini beberapa langkahnya. Yang pertama itu persiapan perjanjian kemitraan. Jadi sebelum membentuk kemitraan, mitra-mitra harus menyusun perjanjian kemitraan yang merinci hak tanggung jawab, pembagian keuntungan, kontribusi modal, dan berbagai ketentuan lainnya. Lalu selanjutnya itu yang kedua, kontribusi modal. Setiap mitra harus menyumbangkan modal yang mereka janjikan sesuai dengan perjanjian kemitraan. Kontribusi modal ini dapat berupa uang tunai, bisa aset juga, atau sumber daya lainnya yang diizinkan dalam perjanjian. Yang ketiga, pembentukan modal. Nah, setelah kontribusi modal tadi, entitas kemitraan akan mencatat kontribusi tersebut sebagai modal pada neraca perusahaan. Nah, modal di sini akan menjadi dasar untuk menghitung kepemilikan masing-masing mitra dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat di sini pencatatan pendapatan dan biaya. Semua pendapatan dan biaya bisnis itu harus dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Nah, pendapatan itu dapat berasal dari penjualan produk atau jasa, sedangkan biaya yang meliputi pengeluaran untuk pembelian inventaris, biaya operasional dan biaya lainnya terkait dengan aktivitas suatu bisnis. Lalu yang kelima di sini pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian bisnis itu bisa dibagi sesuai dengan presentasi kepemilikan masing-masing mitra. Biasanya itu yang sudah ditentukan dalam suatu perjanjian kemitraan. Lalu yang keenam di sini tentang pajak. Nah, entitas kemitraan memiliki kewajiban pajak yang terpisah dari mitra individu pajak atas keuntungan kemitraan dan akan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat bisnis tersebut. Lalu yang terakhir di sini pelaporan keuangan. Nah, di dalam pelaporan keuangan ini entitas dari kemitraan harus menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, laporan ini biasanya digunakan untuk menginformasikan kinerja keuangan kemitraan kepada mitra dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya kesimpulan dijelaskan oleh Tito. Oke, berarti kesimpulannya adalah PWC yang disebut sebagai evolusi price one. Kesimpulannya adalah PwC adalah salah satu firma konsultan terbesar di dunia yang menyediakan layanan audit, perpajakan, konsultasi bisnis, dan jasa keuangan lainnya kepada klien-klien di berbagai sektor dan juga industri. Evolusi PwC yang disebut Pricewaterhouse juga merujuk pada perubahan dan perkembangan firma dan membuat karyawan Indonesia. Sifat-sifat entitas kemitraan dapat bervariasi tergantung pada negara dan peraturan yang berlaku. Entitas kemitraan juga disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultasi keuangan, memahami kesehatan dan hukum yang relevan. Proses akuntansi pembentukan kemitraan dapat menjadi kompleks tergantung pada skala dan sifat bisnisnya.
disarankan untuk mendapatkan bantuan dari akuntan atau profesional keuangan yang berpengalaman untuk memastikan bahwa langkah-langkah akuntansi yang tepat diambil dan peraturan perpajakan yang hebat. Oke, sekian dari presentasi kita hari ini. Silakan untuk yang ingin bertanya lewat WA atau apa? Memang lewat WA. Terima kasih. Oke, silakan kembali. Matikan aja langsung. Oke, perhatian semua. Silakan berikan pertanyaan ke kelompok 6 ya. Bagi yang belum tanda tangan KRS, silakan bawa KRS-nya. Kamu WA aja saya. Pas hari kamu kuliah offline kabari. Jadwal saya udah nggak tentu lagi nih. Senin. Senin saya di apa nih? Di Sri Kandi. Bapak jam berapa selesai? Saya nggak ngajar lagi, cuman ada 2 orang. Malam. Jadi Selasa. Tapi WA dulu ya. Oke, kita lihat dulu yang sudah dijawab ya. Oke, Rudi menjawab pertanyaan Evina. Kondisi seperti apa laporan interim memberikan manfaat yang lebih besar? Saya agak kurang paham jawaban Rudi, bisa dijelaskan Rudi? Gini Pak, maksudnya Pak, di sini kita kurangnya bimbingan mengenai identifikasi segmen bisa menyiratkan bahwa kumpulan kooperatif antar perusahaan akan dikorbankan demi
relevansi dan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan berguna untuk masing-masing perusahaan. Maksudnya di sini adalah kita informasi itu ditutup, Pak. Jadi kita nggak bisa mengecek apakah informasi yang diberikan itu benar atau tidak. Namun hal itu juga berarti bahwa perusahaan dapat memanipulasi pengungkapan agar operasi perusahaan itu berjalan dengan baik. Itu maksudnya, Pak. Berarti ada perbedaan informasi gitu ya? Iya, Pak. Berarti ada yang dibuat-buat, Pak. Oke. Memisahkan siapa? Investor atau Investor. Investor. Ya. Oke. Kalau gitu biar saya tambahin sedikit. Ini untuk pengetahuan kalian juga ya. Ada yang namanya informasi asimetris. Ibarat ada sebuah lingkaran. Kalau kita bagi dua, sama besar ya. Iya. Ini namanya simetris. Yang namanya asimetris itu berarti ada seseorang atau ada bagian yang dapatnya lebih banyak, ada yang dapatnya lebih sedikit. Ini namanya informasi asimetris. Ini terbagi dua. Informasi asimetris ini bisa terjadi karena adanya masalah agensi. Agensi itu maksudnya gini, ada pihak yang mengelola perusahaan, kita sebut sebagai agent. Ada pihak yang bertugas menyetor dana, berarti investor ya. Kita kalau di teori ini sebutnya prinsipal. Agent adalah yang mengelola perusahaan, prinsipal adalah investornya. Kalau mengacu pada informasi asimetris seperti ini, kira-kira si agent atau si prinsipal yang punya informasi lebih banyak? Si prinsipal. Logikanya prinsipal investor, dia di luar loh. Agent tuh di dalam, dia yang mengelola. Jadi yang punya informasi perusahaan lebih banyak siapa? Agent kan? Iya. Jadi posisi agent tuh ada di sini. Si prinsipalnya di sini. Harusnya kan yang benar, baik agent maupun prinsipal harus sama-sama tahu kan? Itu kenyataannya tidak, malah agent yang tahu lebih banyak. Makanya timbullah masalah agensi. Nah, dari masalah agensi ini kaitannya dengan informasi asimetris tadi, yang informasi yang bisa menyesatkan tadi kan? Bahwa ada pihak yang tahu lebih banyak. Nah, itu ada dua tipe, moral hazard dan adverse selection. Moral hazard itu artinya si agent dia bikinlah gaji dia setinggi-tingginya, tapi rupanya kinerja perusahaannya tak terlalu bagus. Itu yang dimaksud dengan moral hazard. Dia tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Karena bagaimanapun ya, tetap dia lebih tahu banyak informasi. Paham maksud saya ini? Macam apa ya? Manipulasi, Pak. Bisa dibilang, Pak. Boleh dibilang, tapi nggak seluruhnya ya. Kemudian ada adverse selection. Ini orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang nggak pandai, tapi dia malah menjadi agent di dalam. Akibatnya informasinya menyesatkan juga kan? Iya. Bukan orang yang harusnya mengurus malah nggak mengurus, orang yang tidak pandai mengurus malah dia yang mengurus. Jadi ada dua ya, moral hazard dan adverse selection. Jadi itu yang mau saya tambahkan dari jawaban Rudi. Karena dia tadi menjelaskan tentang informasi ya, informasi yang menyesatkan. Berikutnya Jenny.
Pelaporan segmen Walmart dapat memberikan wawasan tambahan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, jawaban Angel udah bagus. Jadi kalau ada pelaporan segmentasi, memang ya akan jadi lebih rinci. Dia segmenkan, dia pecah-pecah ya. Di sini dikatakan ada per geografis, ada jenis toko, ada kategori produk tertentu. Tadi nggak salah di PPT mereka ada tampilin itu, yang produk ini berapa persen, yang produk ini berapa persen ya, yang under 10% tadi ya PPT-nya ya. Nah itu termasuk segmen kan? Jadi kita bisa tahu produk mana yang lebih untung. Rupanya tadi chemical yang lebih rendah ya. Kalau nggak salah chemical tadi. Chemical sama apa satu lagi yang di bawah 10%. Nah dengan begitu kita bisa tahu kan mana ya yang menjadi keunggulan atau produk yang bisa kita andalkan dari perusahaan. Itu yang bisa kita tingkatkan lebih bagus ya. Berikutnya Vincent menjawab pertanyaan Robert. Pertanyaannya adalah IFRS 8, informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan. Kalau ini teori ya. Jadi teorinya sebenarnya dibaca dari IFRS saja langsung. Di sini dikatakan pernyataan posisi keuangan. Posisi keuangan ini bahasa lainnya neraca ya. Kemudian penghasilan kompresif itu di bagian laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas. Jadi sebenarnya itu tetap kembali ke standar laporan keuangan yang biasa kita gunakan juga itu. Jadi setiap komponen itu memang harus diungkapkan. Ini maunya tambah satu lagi. Kan ada 5 laporan kita. Ya, maunya tambah itu satu lagi ya. Oke, sudah. Berarti ada yang belum dijawab ini. Punya Natalia. Natalia sudah belum? Natalia belum ya?
pertanyaan Natalia sudah dijawab oleh Beatrix, oleh Aprilia Beatrix. Pertanyaannya, informasi apa yang harus dilaporkan oleh perusahaan jika perusahaan menggunakan segmen wilayah? Mungkin jawabannya bisa kita tambah ya, kan berdasarkan lokasi. Bisa kita bikin dalam negeri dan luar negeri, itu juga geografis ya. Kemudian mau kita bikin dalam satu kota yang sama atau luar kota, itu bisa juga pelaporan segmennya ya berdasarkan geografisnya. Oke, berarti pertanyaan untuk kelompok 5 udah terjawab semua ya? Kelompok siapa yang belum? Kelompoknya Pak, sebentar ya Pak ya. Oke. Oke ya, sambil nunggu mencari jawaban, saya panggil satu-satu dulu ya. Angelia Fortune Prasnayati. Ini pertemuan offline kita yang terakhir berarti ya. Aprilia Beatrix Ong, Bella Lorenza, Krisyanti, Dharma Putra Chandra, Erik Tan, Evina, Vera Patricia, Fernandez Liang, Fernando, Frederick, ini kenapa dia izin atau apa ya? Jackie Tan, Jenny Angelica, Jesania Wijaya, Junianti. Kabarnya gimana? Kelvin Sasminto, Leonardo Anderson Chai, Mary Celia, Mitrawati Pak Pahan, Natalia Wiseli, Pendi. Ada kabar?
Robert Kennedy, Rosita, ada kabar? Rudi Hartono, Stephen Priyandi, Stefani, Sufendi, Sugianto, Vincent Lau, Vito Tandianto, Yvonne Monik. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah semua? Oke, semua harap tenang. Leonardo sudah menjawab pertanyaan dari Vito dan saya rasa udah oke ya.
Berikutnya Dharma menjawab pertanyaan Fernandes. Ya. Harap tenang semua. Pertanyaan Fernandes. Kendala yang sering dihadapi dalam pembentukan kemitraan dan cara mengatasinya. Ini mungkin bisa saya tambahin porsi kepemilikan ya. Itu bisa jadi masalah juga, porsi kepemilikannya. Ada yang minta lebih, tapi kalau ada yang minta lebih berarti harus ada yang dikurangi kan. Orang yang dikurangi ini dia malah tidak mau, itu bisa jadi masalah. Kalau solusinya ya disepakati dengan baik. Kalau memang tidak mau ya tidak bisa terbentuk kemitraannya ya. Oke, berikutnya Stephen menjawab pertanyaan Sugianto. Pertanyaannya proses likuidasi kemitraan. Oke. Dari jawaban Stephen Priandi ada 8 ya. 8 tahap atau 8 proses, itu udah oke menurut saya. Ini sebenarnya mirip dengan proses kita mengakuisisi. Jadi sama-sama harus diambil keputusan, sama-sama harus diberitahu ke publik dengan cara media massa, media online, media koran, penunjukan likuidator atau penunjukan orang yang bisa melakukan negosiasi lah antara dua belah pihak. Itu biasanya ada konsultannya. Identifikasi nilai aset, ya itu supaya bisa sesuai dengan nilai wajar ya asetnya. Pelunasan utang, kemudian jual aset. Oke, saya rasa udah oke jawabannya untuk yang pertanyaan untuk dari Sugianto ya. Berikutnya Jeki menjawab pertanyaan Vera. Pertanyaannya, kemitraan evolusi PwC berkontribusi pada pengambilan keputusan, menyediakan informasi, analisis mendalam, memberikan konsultasi. Ya sebenarnya kalau sudah bermitra itu sama aja seperti punya suatu usaha, ada beberapa pemegang saham ya, mirip itu. Jadi kalau PwC ini kan kantor akuntan publik ya, dia bentuknya itu seperti firma, tapi mau firma mau PT itu pada dasarnya tetap sama ya. Pengambilan keputusan harus tetap sama dan itu disesuaikan dengan porsi kepemilikan dari masing-masing mitranya. Karena kadang-kala mitra itu bisa 50-50, kadang bisa juga berubah ya. Tidak mesti harus 50-50 porsi kepemilikannya ya. Kemudian Vito menjawab pertanyaan dari Bella. Pertanyaannya, mitra yang keluar dari kemitraan mengharuskan kemitraan tersebut untuk bubar. Ya, ini berlaku kalau mitranya minimal 3 ya. Iya. Kalau mitranya cuma 2, 1 keluar ya udah langsung bubar namanya. Tapi kalau mitranya ada 3, 1 keluar, 2-nya itu masih bisa, itu masih boleh. Kemudian jelaskan bagaimana kemitraan dapat membeli kepentingan mitra yang memisahkan diri.
periksa perjanjian kemitraan. Ya, itu pun kalau di perjanjiannya ada ditulis boleh dialihkan ya. Kalau di PT atau di CV itu kan ada jumlah lembar saham. Itu bebas, mereka mau jual atau mau beli lagi itu bisa. Tapi kalau di firma itu memang ada perjanjian khususnya lagi ya. Kemudian penilaian kepentingan mitra. Oke, penawaran pembelian. Oke, perlu negosiasi ya. Kemudian pembayaran dan transfer. Ini oke. Jawaban Vito untuk pertanyaan Bella sudah ya. Pertanyaan siapa lagi ya? Mak merah saya udah. Mak merah. Mak merah. Itu ya. Tinggal satu kan pertanyaannya? Iya, Pak. Pak udah makasih.
Oke, itu ada pertanyaan terakhir dari Supendi, langkah-langkah dalam proses likuidasi ya, dan konsekuensi hukum yang mungkin bisa timbul. Silakan dijawab.
Di L4 Kalau yang pertama tuh Oke, harap tenang semua. Oke, jawabannya sudah dijawab oleh Stephen ya. Coba kita simak dulu. Langkah proses likuidasi dan konsekuensinya ya. Kalau langkahnya tadi kan udah ya, yang 8 tahap itu ya. Konsekuensinya berarti ya ini jawaban konsekuensinya terlalu umum ini. Bervariasi tergantung pada undang-undang. Coba kasih satu contoh konsekuensinya. Jangan yang terlalu umum jawabannya. Coba dicari contoh konsekuensi hukum yang lebih spesifik ya. dia ada
ada warung di tanah kosong dulu.
Sudah ketemu jawabannya? Jika proses tidak diikuti benar, oke. Jadi sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lebih lanjut? Tidak. Karena udah mau pulang ya. Oke, ini pertemuan offline kita yang terakhir. Minggu depan akan dibuka si Poppy untuk diisi aja berarti ya. Materi juga sudah selesai, diskusi sudah.
Materi udah saya share di Google Drive sampai pertemuan 15 punya ya. Kalau tidak ada yang mau dibahas lebih lanjut, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih sudah bersama selama 1 semester ya. Terima kasih, selamat malam. Apa? PWC? Iya, betul.